ada sama sekali, cuma dikeluarkan begitu saja, nggak ada tindak lanjutnya atau seperti apa. Kalau harapan saya sih lebih kepada transparansi mengenai data, kemudian mengenai cara kerjanya corona itu seperti apa, itu di lingkungan masyarakat. Itu saja sih harapan saya. Iya ya, nggak semua masyarakat tuh tahu. Ya, kita udah dapat poinnya ya. Ya, kita Mas Fakih. Kita ke Mas Fakih dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Fakih, biasa dipanggil Ubed. Yes, menanggapi seperti yang diomongin Mas Irul tadi tentang COVID yang dimanfaatkan oleh beberapa instansi memang beneran ada. Soalnya keluarga saya sendiri juga memang begitu. Yang itu di rumah sakit di Madura, di Kota Sampang memang terjadi seperti itu. Tapi kenyataannya ketika pulangan paksa, itu memang sudah sembuh dan tidak ada lagi permasalahan yang disebut virus corona tadi. Dan harapan saya untuk rumah sakit yang ada di Surabaya terutama, itu bagaimana tindak lanjut untuk peralatan dan rapid testnya itu fix memang bisa benar-benar gitu apa enggak. Kan permasalahannya dari situ, yang bisa jadi dari swab atau rapid test yang memang bisa jadi positif atau enggak. Kalau memang benar-benar alat itu bisa diperhitungkan dan kejelasannya, oke, kita bisa percaya dari masyarakat awam. Tapi yang jadi permasalahan kita kan alat itu memang benar-benar gitu apa enggak. Dan harapan saya sih, kalau memang virus itu memang ada dan alatnya memang sudah terbukti, nah baru kita bisa percaya kalau virus itu memang benar-benar ada. Ya, sekian Pak, mungkin dari saya. Mantan SC dia, Pak. Sekarang kegiatannya apa, Mas? Siapa saya, Bu? Iya. Mas Odi. Kalau saya sendiri bekerja, Bu. Cuman di balik bekerja saya juga punya konten di YouTube juga untuk masalah-masalah tentang keadaan kampung saya sendiri. Cuma pribadi saya nggak ini, cuma karena saya petugas kelurahan, dia harus ngasih tahu bahwa corona itu ada. Kita sendiri nggak percaya sih. Ya, kalau menurut saya di masyarakat pinggiran itu lebih percaya santet daripada corona, Bu. Oh gitu ya? Bener itu, bener. Iya. Bener, lebih percaya santet. Santet bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak santet? Bisa dilihat hasilnya ya? Iya. Jadi ini real. Ketika saya ini langsung terjun ke masyarakat, bahwasanya tiap kali saya tanya, Bu, pakai masker, opo itu. Tapi kalau kita berbicara tentang dagangannya sepi, paling ini digawe-gawe uang, disantet uang gitu. Betul. Berarti harus ngundang jengling sih nih supaya nyembuhkan nih. Iya, jadi kalau menurut saya yang perlu digarap itu dari segi pendidikan ya Mas ya. Karena apa? Pertama, banyak anak sekolah yang nggak bisa merasakan bangku sekolah dan bagaimana berinteraksi dengan guru dan bagaimana berinteraksi sama siswa, itu yang perlu digarap. Karena apa? Kurangnya jam belajar untuk anak-anak itu dapat mengurangi apa ya, kebebasan berpikir anak-anak.
Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, bahwasannya jam belajar ini berkurang, seiring berkembangnya corona, ambles masyarakat ini. Serius, ambles. Karena kalau bilang tentang corona di masyarakat ini, saya rasa nggak masuk akal. Tapi kalau bicara santet, masyarakat itu 70% masih percaya dibanding corona. Harus ngundang Jengningsih untuk sosialisasi ini. Lah, benar. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan itu dari segi pendidikannya dulu. Maksudnya ada bimbingan belajar dan ada sosialisasi dan bagaimana cara bekerjanya corona di masyarakat ini. Kalau anaknya kena, orang tuanya juga kena. Selama ini kan kurangnya bimbingan dari dari pemerintah terkait bimbingannya hanya apa? Kan itu pakai masker. Sedangkan nggak tahu corona itu apa, virus apa, kodenya apa itu nggak tahu. Tahu-tahunya kalau sakit sudah divonis kalau ini kena corona. Dan itu terjadi di wilayah saya. Tepatnya di Karangtembok, rame masuk TV One, masuk nasional bahwasanya pasien corona itu meninggal dibawa pulang itu sampai rame. Kalau saya ngomong tentang pergerakan kita untuk memerangi corona, saya nggak bisa cerita, cuma ngasih bagi identitas EG, MDY Mr. D, Mas. Coba dilihat di sana. Kami banyak berjuang di sana, Mas. Apa itu namanya? EG-nya MDY Mr. D. Oh, IG. Mr. D. Iya, MDY Mr. D. Mr. D ya. Coba dicek. Iya, coba dicek. Nanti saya cari ya. Oke. Kalau boleh tanya nih Mas Surya, saya Sigit Mas, saya temannya Pak Samsu. Kalau boleh tanya, tadi kan menyebut tentang pendidikan anak-anak ya. Kalau misalnya melihat situasi sekarang, sebetulnya kondisi anak itu secara umum kayak apa sih? Apakah banyak anak yang kemudian mengalami stres kan di rumah terus, atau mungkin banyak anak yang mengalami kekerasan? Kalau stresnya enggak, Mas. Enggak. Kalau stresnya enggak. Masa bodohnya yang lebih parah sekarang, Mas. Oh gitu, malah masa bodoh ya? Iya. Ditanya IPR-mu apa? Aku enggak di IPR. Padahal kalau kita kalau kita amati sekalipun tidak sekolah, bahwasannya anak itu ya perlu pendidikan di rumah gitu. Dan di sana kita kerepotan. Tapi kalau misalnya cerita-cerita atau berita tentang anak yang mengalami corona, kekerasan, terus mungkin karena keluarganya kena corona, anaknya dikucilkan, itu ada nggak yang mungkin anaknya dipukul atau anaknya? Kalau masalah itu saya rasa nggak ada, Mas. Cuma sebagian ada beberapa orang tua karena dampak dari corona, orang tuanya nggak kerja, minta uang, ya pasti dipukul, Mas. Oh gitu ya? Gitu. Kekerasannya cuma hanya sekedar seperti itu. Nggak kerja, minta uang, dipukul. Mas Sigit, untuk wilayah ini, orang-orang kita, anak-anak kita masih banyak di sana, Mas Sigit. Jadi untuk kekerasan ke anak itu masih masih rendah. Masih sadar ya, kesadarannya masih ada ya? Ya, masih anak-anak kita yang menjadi pejabat sekarang di sana. Pejabat-pejabat kampung. Iya, oke. Saya mau ngecek aja, Tapi tadi kan ada cerita juga, meskipun rendah, tapi ada beberapa kasus terkait dengan mungkin orang tuanya yang nggak punya pendapatan, nggak kerja, anaknya minta uang jajan, dan sebagainya. Itu mungkin faktornya lebih. Iya, benar. Kalau itu, kalau itu sudah sudah jadi makanan umum kalau itu. Jaluk duit, tok ae nggak ngerti awak dhewe posisine kayak apa. Tempeleng kono. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya itu masalah pendidikannya, Mas ya. Jadi kurangnya jam belajar itu anak-anak ini makin nggak terarah. Yang kedua ini perlu memang bimbingan secara langsung. Bentuk konkretnya apa tuh, Mas Surya? Paling enggak kan ada misalnya, ada bimbingan belajar secara langsung di kampung-kampung atau apa sesuai kelasnya gitu, Mas. Kalau misalnya ini untuk orang tua perlu nggak dilakukan, misalnya kayak sekarang ini nih, orang tua dikumpulin lewat online terus nanti di briefing, itu perlu nggak juga? Nah, itu perlu, Mas. Kalau anaknya kena, orang tua perempuannya itu juga kena. Jadi
Nanti kalau kita undang ya, kita biasanya membuat acara Mas ya, gambar, menulis, membuat cerpen atau membuat puisi itu biasanya ya kita undang anak-anak plus orang tuanya. Jadi orang tuanya mengetahui bahwasannya bagaimana proses untuk membuat suatu kreasi di sana itu, terus kita arahkan orang tuanya. Harusnya kayak ini Bu, gak oleh kayak ngono gitu. Jadi kalau kita memancing anaknya supaya berkegiatan, orang tuanya pasti akan mengikuti, ikut nimbrung. Kalau orang tua perempuannya ikut nimbrung, yang jelas dia bisa nyampaikan sama Suaminya. bapaknya. Iya, bapaknya. Akhirnya di sana kena semua, Mas. Jadi kenanya ini apa yang mau diharapkan kegiatan ini akan kena semua. Jadi nggak putus. Jadi kelanjutannya itu ada. Ya. Gitu. Oke, poin dari poin dari Mas Surya kita udah dapat ya. Oke, makasih. Kita lanjut dulu ke teman lainnya ya. Mbak Faisa. Silakan Faisa. Halo Faisa, silakan. Iya. Halo. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Mujtaba, kebetulan dari Kelurahan Sedoto, mewakili Kelurahan Sedoto. Harapan saya kalau untuk COVID, yang pasti semoga COVID ini berakhir dan kembali seperti sedia kala, seperti itu. Dan untuk meminimalisir COVID ini, kalau menurut saya ya kembali ke masing-masing manusia itu sendiri. Soalnya pertama pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan protokol kesehatan sebagaimana SOP di bidang kedokteran seperti itu, di bidang kesehatan gitu. Terus kalau untuk Purna sendiri, Mas, ini hanya sekedar sharing aja, berbagi pengalaman. Kebetulan suami saya kan ada di bidang kedokteran. Beliau jadi asisten dokter. Jadi kalau semisal ya corona ini antara ada dan enggak, yang penting kita itu harus waspada dan mawas diri seperti itu. Tetap ikuti aturan pemerintah dengan protokol kesehatan. Terus semisal kalau kita mau rapid test atau swab gitu, hal yang harus kita lakukan yang pertama kali yaitu kita harus menjaga kesehatan kita yang benar-benar sehat. Dalam arti kalau rapid test itu kan diambil darahnya, ya kalau nggak salah rapid test itu. Kalau swab itu kan diambil dari hidung kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh riak dari hidung itu. Jadi meskipun kita itu posisinya influenza, flu, kalau kita tes swab itu hasilnya pasti positif. Karena swab itu sendiri tidak bisa membuktikan ini virus corona, nggak bisa. Flu sendiri itu kan virus, namanya virusnya influenza, seperti itu. Sama halnya rapid test, Mas. Ini hanya sharing, kebetulan kemarin suami teman saya, itu rapid test sebelum berangkat keluar kota, kan memang harus di rapid test. Memang mungkin beliau kecapean, memang posisi capek, di rapid test lah, IgM sama apanya itu, ada saya itu hasilnya positif COVID. Kan aneh, padahal tidak ada tanda-tanda COVID sama sekali. Seperti itu. Harapannya untuk plan, ya semoga saja plan bisa masuk lagi ke Surabaya, per kelurahan, terus bisa membantu dengan cara mungkin dari pemerintah sudah protokol kesehatan dengan membawa masker, mencuci tangan seperti itu, atau enggak mungkin dari pihak plan itu kan per kelurahan itu banyak ya,
kita sasaran seumpama kalau di area ramai itu kita omonglah pasar seperti itu. Pasar terkadang orang-orang sini tuh ada yang meremehkan, ada yang enggak gitu kan. Jadi sediakanlah hal-hal yang terkecil, umpamanya sediakanlah kita bawa masker. Jadi kita apa ya, menjemput bola istilahnya seperti itu loh Mas. Jadi kalau ada orang yang nggak pakai masker, nggak usah ditegur harus pakai masker Bu gitu ya, tapi kita ngasih ini loh Bu masker, pakai ya, seperti itu. Ya, makasih Mbak Faisa. Kita udah tangkap ya poinnya. Sekarang kita pindah ke ini Mas Rahadian nih. Ya. Halo, halo, halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Dian. Waalaikumsalam. Nama saya Dian dari Kelurahan Ujung. Nah, mungkin gini Pak, adanya plan atau tidak ya di Surabaya. Dulu kan saya sempat gabung plan tahun 2008 sampai selesai. Nah, setelah selesai nggak ada plan di Surabaya, saya meninggalkan kota Surabaya. Setelah tahun 2019 saya balik lagi kok. Drastis Pak, perbedaan antara di kampung ini adanya plan atau tidak itu drastis. Saya sempat kemarin ngomong sama ketua plan di Ujung ini, Mas Samsul, jauh perbedaan antara adanya plan dengan tidak. Contoh, dengan adanya plan dulu, mungkin anak-anak yang dulu bisa diadakan pelatihan apa, atau les berat, atau les gitu. Entah itu les pelajaran, ataupun les tari, atau dan sebagainya ya. Kalau sekarang enggak. Kebanyakan orang nongkrong, rokokan yang masih SMP gitu kan. Meskipun dulu sempat ada yang SMP rokokan, tapi jauh berbeda Pak, dari dulu dan sekarang. Itu yang saya tanggap antara adanya plan di sini dulu dan sekarang nggak ada gitu. Nah, yang kedua kampungnya kurang hidup. Jadi di setiap RW yang saya tahu di Kelurahan Ujung mempunyai Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu yang di RW 12, dulu saya sempat masuk di plan sini, itu sempat rame, setiap 17-an ada pengadaan, ada acara kayak atau apa ya. Kalau sekarang setelah plan hilang, kosong, nggak ada apa-apa sampai sekarang. Nah, itu yang membuat salah satunya remaja-remaja sini beralih ke dunia lain yang menghancurkan negatif, gitu Pak. Nah, yang kedua untuk tentang COVID sendiri, mungkin kurang pahamnya masyarakat sini Pak, awam gitu tentang COVID ini, terus lebih banyak dengar keburukan daripada kebaikan untuk COVID. Contohnya yang disebutkan Mas Hasta tadi ataupun teman yang lainnya, bahwasanya ada pihak-pihak tertentu yang memainkan COVID ini gitu. Ada sakit kira COVID. Nah, menurutku kalau misalnya gabung sini mungkin satu menangani COVID kita adakan sosialisasi dulu per lurah ataupun per RW gitu. Kita nggak mungkin mengajukan ke dinas-dinas kota ataupun kesehatan karena mereka kan fokusnya banyak Pak, nggak per RW ataupun per RT per RW gitu Pak. Ya. Yang kedua ya ini sekarang mulai tadi pagi sih saya lihat di jalanan banyak sekali yang Satpol PP ataupun polisi ataupun TNI yang di jalan-jalan untuk memakai masker gitu kan. Sedangkan kan kita nggak tahu COVID ini sampai kapan matinya, kapan berhentinya gitu. Jika terjadi seperti ini, ya insya Allah sih menurut saya 98 terulang kembali gitu. Banyak pengangguran, ya, anak nggak sekolah gitu Pak. Baik menurutku itu aja Pak. Ya, oke. Makasih Pak Radian. Poinnya kita udah dapat ya. Oke. Iya, siap. Oke. Ya, selanjutnya karena waktu kita terbatas, selanjutnya itu Mas Yudi dan nanti setelah itu Mas Wanto ya. Silakan Mas Yudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Yudi.
Saya ini mungkin yang terlama ini sama Mas Wanto mungkin. Saya masuk di Kelurahan Ujung mulai PES Implan pertama kali tahun 2004 dan saya yang ngantarkan plan juga pergi di tahun 2010. Jadi untuk berkaitan dengan COVID-19 ini ada beberapa poin yang yang saya cukup riskan. Salah satunya tadi sudah dibahas sama Mas Hasta tadi tentang pendidikan. Di situ karena memang istri saya itu seorang guru dan juga kesiswaan juga. Murid itu diberikan tugas sekolah gitu kan, dan ada alasan di mana seorang anak itu dia pergi ke warkop gitu, alasannya ke orang tuanya adalah mau mengerjakan tugas. Nah, ketika mereka izin ke orang tuanya untuk mengerjakan tugas, lalu apa yang mereka lakukan di warkop? Mereka hanya main game. Nah, itu sumber masalah baru di situ. Sehingga ketika mereka diminta untuk masuk ke sekolah gitu, untuk masuk ke sekolah, namun ketika untuk masuk ke proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu ada SOP, protokol-protokol yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah orang tua harus menyertakan surat rapid test ya dengan harga yang luar biasa itu yang belum tentu nanti saya nggak tahu manfaatnya apa itu untuk sekolah. Saya nggak tahu itu apakah kertasnya nanti hanya dijadikan tempat sampah atau apa, saya nggak tahu karena itu tidak memberikan tidak ada dampak apapun ke pihak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak guru itu sendiri juga nggak paham juga ketika murid ini sudah dihadirkan dalam sekolah, protokol-protokol apa yang harus dilakukan sama mereka. Mereka juga bingung. Sedangkan SOP-nya sendiri saja yang saya ketahui dari pihak kementerian, dari dinas-dinasnya itu diminta setiap sekolah untuk membuat SOP masing-masing. Sehingga tidak ada keseragaman dari pusat hingga sampai akhir. Seperti apa ya? Kita nggak tahu. Apakah sekolah mungkin di sini yang baru masuk itu pondok pesantren. Itu yang sudah masuk. Yang saya dapat infonya di situ. Itu yang untuk dari segi pendidikan. Dari segi di lingkungannya, jujur ada teman kami ini yang sudah sempat menjadi positif dan dia juga nggak tahu dia positif. Mungkin itu juga, dan dia sudah kontak juga dengan saya pun juga kontak, dengan beberapa teman pun juga kontak. Kita juga nggak tahu. Dan anehnya di situ ketika dia di karantina di sebuah hotel yang menurut saya hotelnya cukup ya lumayan bagus lah itu. Di sana dia dapat fasilitas yang nyaman, dia merasa, saya tanya bagaimana ketika kamu di karantina? Oh, saya baik-baik saja, saya di sini dapat fasilitas makan, dapat vitamin. Oh, berarti 14 hari di karantina. Ternyata hanya 5 hari keluar. Sudah diperbolehkan keluar. Waduh, berarti ini kan ada satu aturan baru di mana setahu saya 3 kali swab itu baru bisa, kalau negatif semua baru bisa pulang. Sekarang swab 1 kali negatif dia sudah bisa pulang. Nah, berarti di situ kita belum tahu di masyarakat sejauh apa sih kalau bagaimana pendekatan kita kepada keluarga yang ditinggal, yang mungkin ada yang salah satu keluarga yang jadi positif sehingga keluarga yang ditinggal itu mau nggak mau akan dikarantina. Nah, yang sampai saat ini itu kita belum ada pembekalan atau mungkin pendekatan kepada warga sekitar bagaimana menghadapi keluarga yang dikarantina, bagaimana sikapnya. Begitu, kalau hanya melihat di iklan ya seperti itu, tapi di praktik di lapangannya berat. Mereka lebih melihat itu sebuah penyakit aib, sebuah penyakit yang mematikan dan nggak boleh disentuh apapun, nggak boleh dipegang apapun. Jadi ya seperti itulah. Jadi sangat-sangat menakutkan. Padahal saya sendiri yang kontak itu pun saya mencoba untuk karantina mandiri. Saya juga sudah tes rapid test, hasilnya non reaktif. Tapi karena memang musimnya angin kencang sehingga banyak orang yang kena flu. Nah, ketika orang yang kena flu atau batuk biasa saja dan dia harus ikut rapid test, maka dipastikan akan menjadi reaktif. Nah, jadi beberapa hal-hal tersebut itu yang membuat beberapa orang itu takut ketika ada rapid test. Nah, untuk yang masih di Kelurahan Ujung itu saya dapat info ada teman cerita
ada ambulan yang mau masuk ke untuk rapid test gratis begitu, tapi itu sampai jalannya ditutup sehingga orang dari pihak puskesmasnya itu ditutup, jadi nggak bisa rapid test. Hanya itu sih mungkin dari saya. Mungkin yang lain, silakan. Oke. Makasih Mas Yudi atas informasinya, kita udah dapat poinnya ya. Selanjutnya Mas Wanto. Dan setelah itu kita akan minta Pak Nanang dan Ibu Wiwit untuk memberikan tanggapannya atau komentarnya terhadap situasi yang terjadi di Surabaya dan Jawa Timur dan terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman semua ya. Oke, silakan Mas Wanto. Di mute cung. Wanto mute. Pojok kiri bawah. Mute-nya cung, kamu tekan dulu unmute. Nah, kalau sudah tekan unmute, lu bisa ngomong cung. Nge-freeze Kayaknya sinyal dia. Oh, Mas Wanto belum bisa nyambung ya? Ya, Oke. Ya. Silakan. Halo. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanto, mungkin banyak teman-teman yang sudah banyak mengenal saya ataupun belum. Saya kira kalau COVID-19 itu perlu ditelusuri dari awal. Kalau menurut ada beberapa sumber yang saya baca itu, sebenarnya virus ini itu bisa jadi macam virus karena yang saya dengar itu virus COVID-19 yang tidak memiliki gejala, bahkan di tes swab beberapa kali terus setelah itu rapid test pun dia nggak bakal kelihatan, baru setelah sampai hitungan berapa sekitar 10 sampai 11 tes swab sama rapid test sebanyak 5 kali dia baru kelihatan dia positif COVID. Nah, di sini kalau misalnya kita ngomong masalah COVID pun dampaknya sangat luar biasa ya bagi kita semuanya, mungkin sampai mungkin berdampak pada keluarga, ekonomi, terus aktivitas kita sehari-hari. Bahkan saya sendiri juga terkena dampak ketika kemarin Lebaran, saya tidak bisa balik Lebaran karena saya terkurung di Jakarta. Tahu sendiri kan Jakarta zona merah, bisa dikatakan zona merah. Jadi ya segala transportasi maupun yang dari dan ke Jakarta itu diputus semua oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Mungkin gitu aja sih, karena dari awal saya tidak mengikuti meeting ini dengan dengan baik. Saya kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ada salah kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wanto. Selanjutnya kita persilakan Mas Nanang, Pak Nanang, sebagai orang yang bergelut selama ini di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, terhadap beberapa pemerintahan dari adik kita ini. Silakan Pak Nanang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat siang, salam sejahtera. Sampai ketemu, selamat ketemu lagi nih. Baik, menarik sekali ya dengan keluguan, dengan informasi yang luar biasa menurut saya, kawan-kawan di lapangan. Tapi di atas itu semua loyalitasnya ke plan luar biasa ini teman-teman ini ya. Pak Samsu, kita patut berbangga ini kawan-kawan di situ. Oke, saya mungkin teman-teman yang juga di komunitas ada yang belum kenal, saya di plan mulai 2007-2010 ya teman-teman, dan sekarang banyak membantu kawan-kawan di Pemkot. Situasi hari ini sebenarnya di Pemkot justru sangat luar biasa loh teman-teman. Artinya apa?
ada beberapa dinas di Surabaya, di pemerintah kota itu harus ditutup, tidak memberikan pelayanan, tidak ada aktivitas karena mulai dari kepala dinasnya sampai dengan beberapa staf, bahkan ada yang meninggal itu terpapar positif. Jadi kalau dikatakan hitam merah ke hitam-hitaman itu betul sebenarnya dari sisi data. Salah seorang kepala badan tertentu di provinsi kemarin sempat masuk ICU karena positif COVID. Nah, jadi ini yang memang menurut saya ada fakta-fakta yang beberapa pihak itu memang terpapar itu. Namun persoalan sebenarnya Pak Samsu menurut saya adalah mengelola informasi terkait dengan risk komunikasi yang berisiko ini. Ini kita gagal dalam mengelola, sehingga banyak orang mendapatkan informasi dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, informasi-informasi yang memberikan penjelasan-penjelasan, memasukkan konspirasi, memasukkan kepentingan dan lain-lain, sehingga hal-hal yang substansi ada kebenaran itu justru dikaburkan. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan banyak hal yang menjadi rancu, dan itu korbannya akan tetap ke masyarakat nantinya. Pertama, kalau masyarakat tidak patuh, tidak terbangun kesadarannya untuk mematuhi protokol-protokol untuk memakai APD, menjaga jarak, mencuci dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, maka tinggal tunggu waktu untuk jatuh satu persatu, karena ini nanti kita menjadi hal yang sangat risiko itu. Nah, jadi poin saya adalah ini pengelolaan risiko terkait dengan itu. Yang kedua adalah ya memang betul. Jadi yang informasi yang substansi terkait dengan COVID ini belum sama sekali tersampaikan dan belum ada kesadaran yang penuh terhadap kepada masyarakat, ya. Ini juga termasuk pemerintah sendiri kayaknya juga gagap di dalam memberikan informasi, gagap di dalam menangani kasusnya, sehingga beberapa itu yang tadi termanfaatkan oleh dinas untuk kemudian menjadi keuntungan dan ditangkap masyarakat itu sebagai mengambil keuntungan sendiri. Saya sebagai istri saya orang kesehatan yang setiap hari pakai pakaian astronot, melayani orang dengan persalinan dengan COVID, itu yang menolong itu jauh lebih sulit daripada yang. Nah, itu teman-teman, ini ada persoalan di situ, persoalan pemahaman substansi pengetahuan informasi ini yang nggak sampai, sehingga perilaku masyarakat belum berubah. Nah, persoalan kemudian yang ketiga yang perlu ini harus garis adalah yang tadi disampaikan oleh Mas siapa yang tadi disampaikan korban tadi ya. Korban pembatasan bergerak, itu termasuk anak-anak, termasuk juga remaja, termasuk pada masyarakat secara keseluruhan, terkait dengan ekonomi. Ya, pembatasan yang kemudian menjadi terputusnya akses untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Nah, ini memang harus diberikan sebuah intervensi khusus. Nah, saya di Pemda Kota 3 bulan pertama begitu ada lockdown, gedung seluas convention hall yang ada di Keputih itu isinya beras berton-ton. Jadi responnya pemerintah kota adalah, ya opo masyarakat gak kelaparan. Itu didistribusikan ke seluruh Surabaya. Saya ada di sana, saya paham bagaimana mereka melakukan itu untuk sebenarnya Bu Risma pengen ada dukungan logistik. Ada niat baiknya, tetapi sebenarnya itu tidak menyeluruh juga. Ada hal-hal yang lain terkait dengan informasi ini yang harus disampaikan. Dan yang keempat, saya kira betul Mas yang tadi terpapar dan kena PHK tadi, ternyata informasi mengenai bagaimana COVID ini kemudian membuat perubahan besar di dalam pekerjaan dia, teknologi yang digunakan, kemudian nanti adalah sumber-sumber penghasilan yang pasti akan kayaknya COVID ini menjadi professional killer gitu ya, membunuh profesi ini, membunuh sumber pendapatan. Ini yang harus dikelola juga, Pak. Kayaknya itu dampaknya nanti akan sangat besar sekali. Dan kalau itu dirasakan hari ini oleh pedagang-pedagang kecil, yang tadi Mas Hasta nyampaikan,
karena COVID orang-orang sepi ini karena disantet dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang permainan komunikasi, pemainan kesadaran yang memang sangat kritikal menurut saya. Tapi intinya ada beberapa poin yang masih membanggakan. Teman-teman ini masih bisa dihubungin, ini kader-kader yang luar biasa. Ayo kita jalin satu persatu, Pak Samsu. Saya kira plan nanti harus bisa berkomunikasi lagi dengan kawan-kawan ini, memberikan informasi yang positif, yang lulus, yang tidak hoax, yang bisa memberikan hoax buster gitu. Kemudian kita akan masuk ke komunitas. Sekali lagi persoalannya adalah masih banyak masyarakat yang abai, tidak patuh karena tidak tahu risikonya dan karena tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang ada adalah tadi, oh ini ada kepentingan ini. Itu Pak Samsu, mohon maaf. Oke. Makasih Pak Nanang. Jadi teman-teman kita sudah tangkap semua poin dari Pak Nanang. Karena waktu kita terbatas, kita persilakan ke Ibu Wiwit. Bu Wiwit sekaligus ibunda kita ya di Plan di Surabaya ya. Dan sekarang di LPA Surabaya, Jawa Timur loh. Oke, silakan. Terima kasih Pak Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, ini yang saya lihat hanya beberapa orang yang kenal gitu ya. Ini kebanyakan dari ujung ya. Jadi